Karena ya umur 20-an pun aku merasakan I live only once gitu. Tapi aku menyadari aku pengen semakin tua hidupku semakin baik, bukan sebaliknya. Senang-senang di masa muda dan susah di masa tua. Aku sangat takut susah di masa tua. Cuma yang susah itu adalah membangun common sense. Udah pantas belum ya, misalnya dengan tabungan aku sekarang, aku misalnya punya handphone yang paling baru yang harganya hampir 30 juta gitu. Dan kadang semua dijustifikasi di social media. Orang tua aku dan teman-temannya yang membuat mereka sukses bisa pensiun tuh ada dua sebenarnya. Punya emas sama punya falas. Selama kita tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, that money habits, money experience itu yang akan tumbuh bersama kamu. Oke, welcome to Jadi Mikir Podcast. Masih bersama saya Ajeng Asmarandani dan Mbak Alia. Hai. Oke, Mbak, sekarang nih kan kita mau ngebahas tentang financial anxiety, Mbak, ya kan? Nah, ini adalah sesuatu yang dirimu juga bahas di buku Money Bestie. Untuk teman-teman yang belum baca, harus baca. Ini buku bagus banget. Boleh kasih tahu dikit aja bocoran buku ini tentang apa sih, Mbak? Ini sebenarnya cara aku ngingetin kalau sebenarnya yang akan menemani kita dari kecil sampai tua nanti itu salah satunya adalah uang. Dan banyak orang yang takut ngomongin uang, takut berhadapan dengan uang. Padahal uang itu seharusnya menjadi sahabat hidup kamu. Kalau uangnya masih sedikit, kita sahabat, kita ajak gimana ya caranya biar bisa lebih banyak. Kalau uangnya sudah banyak, gimana caranya kita bisa berbagi lebih banyak. That's the reason kenapa banyak perempuan yang fokusnya di takut, bukan fokus gimana caranya I can grow my life bersama uang. Gitu. Jadi intinya memperbaiki relationship kita dengan uang. Oke. Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini, ngebahas tentang si financial anxiety. Ya. Jadi gini, Mbak, kan kalau lihat sosial media tuh ya, lihat orang traveling, lihat orang konsumtif gitu ya, belanja, hidup check out, Itu kan kadang-kadang kita juga pengen YOLO ya, Mbak ya. Aduh, YOLO, you live only once gitu kan. Pengen kita traveling juga, pengen juga beli barang-barang yang mahal gitu kan. Ada lah pasti keinginan itu. Nah, terus anak-anak sekarang juga katanya yang aku pahami ya gitu, mereka lebih suka spending untuk hal-hal yang konsumtif daripada nabung gitu. Karena misalnya mau nabung buat KPR, mau beli rumah, aduh kejauhan, kayaknya gak akan kebeli juga gitu. Jadi daripada menabung untuk KPR, saya lebih baik beli traveling tiket konser aja. beli tiket konser BTS kan. Nah, what do you think of that behavior, and do you really see from your clients gitu ya, apakah benar orang-orang anak-anak zaman sekarang itu lebih YOLO hidupnya, lebih FOMO untuk experience tertentu atau gimana? Menurut aku nggak semuanya, karena beberapa klienku justru aku banyak belajar dari yang Gen Z. Oke, dimulai dari couple Gen Z. Couples yang datang ke konsultasiku itu semuanya Gen Z. Oh, oke. Ya, jadi mereka sangat terekspos dengan literasi finansial. Ketika aku minta untuk isi template konsultasi, udah rapih, bahkan mereka punya template sendiri. Jadi secara literasinya udah sangat tinggi. Ketika mereka ke aku, mereka cuma bertanya how to do these things right. Gimana caranya aku melakukan financial planning bersama pasangan aku dengan benar. Dan ketika aku udah bilang, ini sebenarnya semuanya udah bener kok, tinggal 10% ini, 10% itu gitu. You already on a good track, kalian masih muda gitu. Dan mereka lega. Dan aku juga menemukan pasangan Gen Z juga gitu, yang berpikirnya long term. Kak, aku udah punya goals. So it's all about clarity, bukan tentang usia, bukan tentang generasi siapa. Ketika mereka punya kejelasan goals yang ingin dicapai, mudah untuk menahan semua that over consumption yang tadi kita bilang. And the bigger your goal, the bigger trade-off-nya. Tapi rewardingnya sangat besar. Oke, jadi it's actually not true ya apa yang orang bilang, oh anak zaman sekarang mah gak bisa nabung. Aku takutnya itu malah menjustifikasi keadaan yang tidak bisa diubah. Karena
Ya umur 20-an pun aku merasakan I live only once gitu. Tapi aku menyadari aku pengen semakin tua hidupku semakin baik. Bukan sebaliknya. Senang-senang di masa muda dan susah di masa tua. Aku sangat takut susah di masa tua. So it's okay buat aku berjuang nih sekarang. Cuma yang susah itu adalah membangun common sense. Kayak gimana tuh Mbak? Udah pantas belum ya misalnya dengan tabungan aku sekarang, aku misalnya punya handphone yang paling baru yang harganya hampir 30 juta gitu. Dan kadang semua dijustifikasi di social media. Udah deh kita gak bisa punya rumah nih gitu, ya udah kita traveling aja. Tapi pernah gak sih kamu benar-benar menghitung kemampuan kamu, tabungan kamu dalam 10 atau 20 tahun lagi untuk punya rumah? Rumah itu adalah pembelian terbesar dan termahal yang akan terjadi mungkin hanya satu kali di dalam hidup kamu. Sedikit cerita ya gitu. Di usia aku punya rumah tuh udah pas lewat 30-an tahun. Dan sekarang aku sempat nyewa, jadi selama aku menikah nih ya 13 tahun, sempat tinggal di apartemen, sempat pindah ke rumah mertua, sempat punya rumah, sempat kontrak, sampai akhirnya punya rumah lagi. Kalau kamu hanya berpaku pada satu proses, oh aku gak akan pernah nih bisa punya rumah gitu. Your belief membangun kamu gak akan selamanya bisa punya rumah. Dan kenapa dong kamu harus mempercayai hal itu? Tapi di satu sisi lain, di social media yang lain, ada anak-anak yang bercerita mereka berhasil mengubah hidup. Jadi pilihannya kamu mau mengubah atau kamu mau menjustifikasi bisa atau tidak punya rumah. Oke. Jadi sebenarnya fenomena itu bisa jadi tidak benar bahwa Ya. semua anak muda sekarang itu kayak ya udah deh bodo amat deh gue mendingan konsumtif aja gitu, nggak juga ya Mbak ya, karena ada orang-orang yang mereka mau dan mampu mengubah. Tapi mungkin nih gitu kayak rumah pertama kamu bukan yang tipe klaster minimalis Skandinavian Japandi gitu. Maybe you just have to start somewhere. Atau menurut aku ya justru ketidakmampuan itu harus dikorbankan. Kapan ya kalau gak tahun ini atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi aku bisa punya rumah gitu. Karena buat aku selalu memikir worst case-nya. Apa tuh? Aku takut banget gak punya rumah gitu. Jadi gimana caranya aku bisa punya rumah? Bukan gak bisa punya rumah ya udah deh konser gitu. Iya. Karena ketika aku berusia 40 atau 50 tahunan nanti gitu, aku akan pasti jelas-jelas menyesal kalau aku pernah memilih konser dibandingkan mengusahakan untuk punya rumah. Jadi kalaupun misalnya kayak memiliki rumah itu adalah sesuatu yang seemingly impossible, masih jauh, jangan pernah bilang impossible, masih jauh nih. Iya gitu. masih jauh, tapi bukan berarti juga gak akan pernah bisa gitu kan. Oke. Bagaimana dengan orang yang emang kayak gue gak merasa punya rumah itu suatu keharusan gitu. Is that wise tuh? It's okay. Menurut aku it's okay ya. Semua orang punya money preferences-nya masing-masing. Aku pun merasa wajib akhirnya punya rumah itu salah satunya adalah checklist persiapan pensiun aku. Kalau aku misalnya masih bekerja dan menginginkan tempat kerjaku itu dekat dengan rumah, dekat dengan sekolah anak atau segala macam, aku akan memilih menyewa sambil menunggu punya rumah. Kenapa? Salah satu contohnya nih ya gitu. Ada salah satu temenku yang akhirnya justru berhasil punya rumah setelah tidak punya rumah gitu. Setelah 10 tahun menikah, mereka juga takut banget berinvestasi, tapi siapa sangka harga emas dalam 4 tahun terakhir ini naik tajam. Di awal pernikahan mereka 10-12 tahun yang lalu tuh harga emas seingat aku 2014 tuh sekitar 400 ribuan. Jadi mereka terbiasa memang menabung emas. Sampai akhirnya sebenarnya mereka punya 500 gram emas. Dan 500 gram emas di harga sekarang nih ya, misalnya 2,8, ya biar aku gampang deh ngitungnya di 3 juta gitu ya. Itu kan udah 1,5 miliar. Iya. Menunda gak apa-apa, tapi pertanyaannya sekali lagi ketika kamu pensiun, kamu bisa tinggal di mana?
Ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya nih dia nggak terlalu punya clarity tentang financial, dalam arti kan tadi ada couples yang emang dia udah sadar, bahkan punya template sendiri, udah punya hitungannya sendiri, jadi dia nanya aja sama Mbak Al, ini bener atau belum gitu kan. Nah untuk teman-teman yang sama sekali nggak punya pengetahuan itu, mereka harus mulai dari mana dulu ya untuk make sure kayak, gue nggak YOLO sih, gue nggak FOMO sih, biasa-biasa aja. Tapi gue nggak mikirin banyak hal gitu. Kayak I don't know where I should start. Itu dari mana dulu sih Mbak? Dari what's your goal? Oke. Apa goals paling besar yang kamu pengen? Salah satu buku yang membantu aku itu nih bukunya agak OG sih, 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Starts with the end. End-nya tuh kamu mau ada di mana? End game-nya kamu tuh mau ada di mana? Dan ya karena aku sebagai konsultan ya, jadi sering mendengar cerita-cerita buruk atau krisis-krisis finansial, itu semakin menyadarkan aku, oh aku harus berjuang lebih. Cuma kita sebagai manusia itu terbiasa dengan kenyamanan. Kita by design memang memilih untuk lebih nyaman dibandingkan lebih berjuang. Jadi pertanyaannya, how we build our own habit untuk berjuang lebih, untuk bisa menikmati secara lebih gitu. Oke. Ujung-ujungnya mesti tahu dulu ya goalnya apa ya. Yes, sama kayak karir kan. Bener gak? Kamu 5 tahun lagi mau di mana? Mau punya apa? Mau mencapai apa? Dan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai semua itu? Kalau kamu gak jelas 5 tahun lagi ada di mana, ya selamanya kamu akan mempertanyakan diri kamu, kok gue di sini aja ya? And then you just wasting time dan berharap somebody will save you aja. Kalau misalnya ini Mbak, ada seseorang yang dia adalah sandwich generation nih Mbak. Jadi dia harus ngurusin orang tuanya yang udah pensiun, tapi dia juga harus ngurusin anaknya gitu kan, atau keluarganya sendiri. Dan itu kan capek ya. Capek itu banget sih, ya. pasti capek, emotionally, financially capek. Iya, apalagi kalau misalnya marginnya juga tipis gitu kan, untuk for that to be sustainable in long term kan agak lelah juga. Nah, langkah pertama apa sih yang paling realistis financially gitu kan untuk bisa menavigasi peran sebagai sandwich generation ini? Yang pertama harus dihitung. Jadi kadang kita mengira-ngira ini cukup, ini enggak, dan kita malah tidak membuat keputusan gitu. Cuma capek karena dia minta duit lagi. Tapi ketika kamu membuat batasan yang jelas, clarity, budget berapa yang bisa kamu support, itu cukup bikin sedikit lega. Yang kedua, ketika kamu menghitung, kamu punya projection juga dong, hidup yang ingin kamu bangun dan hidup yang bisa kamu kontribusikan ke mereka. Dalam sandwich generation cuma 2 pilihannya, you take it as a blessing atau you want to ignore it. Orang yang merasa ini adalah hanya gue yang bisa nih ya gitu, misalnya, aku akan memutus mata rantai sandwich generation ini, hidupnya biasanya luar biasa. Mereka pilihannya itu tadi, bisa mengangkat derajat karena it's a blessing, atau terus mengutuk gitu, kenapa gue gitu. Dan yang ketiga, belajar berdamai gitu. Karena sebenarnya secara culture Indonesia memang ditakdirkan untuk hidup secara kolektif, saling bantu-membantu, dan orang tua adalah tanggung jawab kehidupan kita. Karena kita pun tidak pernah dilepas tanggung jawabnya dalam unit keluarga yang baik gitu ya. Kita pun adalah tanggung jawab orang tua kita. Cuma di era modernisasi seperti ini yang inflasinya tinggi, every pressure itu semakin mengutuk peranan sandwich generation. Dan aku percaya memang sudah seharusnya kita bisa memandirikan diri kita. Tapi di satu sisi nih ya, it's a wake up call kalau sebenarnya aku tuh selalu bertanya, ini kan sebenarnya middle class di generasi ayah ibu kita, sebenarnya mereka hidup lumayan sejahtera kan. Tapi ternyata yang membuat mereka harus bergantung ke anak-anaknya adalah resiko penurunan mata uang dan daya belinya. Apa yang cukup di zaman mereka 2 juta gitu, at that zaman mereka itu $200 gitu. 2 juta itu $200 gitu. Dan $200 udah dapat segalanya gitu. Aku masih inget kayak sebelum Krismon ya, sebelum krisis 98, harga mobil Kijang itu cuma 35 juta. Wow.
Ya aku cuma inget makan bakso sih kalau Nah, itu. sekarang harga Kijang Innova like 500-600 juta. That's the difference. Kadang sandwich generation kita sebut tapi kita tidak mengerti underlying problemsnya gitu. Maybe it doesn't come from our family, maybe it comes from the structure of the country. Oke. Berarti bisa jadi bukannya orang tua kita sengaja kayak membebani kita, mungkin they do have savings, Yes, tapi emang kayak ya kegerus inflasi aja gitu. satu kegerus inflasi, and at that time nggak semua orang paham investasi. Dari para generasi boomers atau orang tuaku dan teman-temannya, yang membuat mereka sukses bisa pensiun tuh ada 2 sebenarnya. Apa tuh Mbak? Punya emas sama punya falas. Properti? Iya, properti juga bisa. Cuma karena properti illiquid ya, jadi kayak jualnya agak susah. Jadi belajar dari pensiunan yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang kan kita mau beli properti mahal banget ya. Tapi we can save, makanya aku bilang gitu. Salah satu yang akan menyelamatkan kita itu adalah punya emas dan punya valuta asing. Karena rupiah tampaknya akan selalu melemah ya. No comment. Ini belum ngebahas ini nih yang sekarang nih ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu, kita baiknya punya investment si emas sama falas juga ini lah ya, biar nggak ngerepotin anak-anak gitu. Paling nggak buat pensiun kita deh. Kalau kayak you don't know bisa invest apa gitu, maunya yang aman, maunya yang ini, itu menurut aku yang sejauh ini melindungi nilai. Sebagai contoh ya Jeng ya, harga emas di tahun 94 itu cuma 25.000. Wow, aku kembali ke situ, aku beli 1 brankas. 2024 aku beli emas itu 1 gram udah 1,4. Tapi hari ini Juni 2026 harga emas Antam 1 gram itu sekitar 2,8. Iya, jauh banget ya. Jauh banget. Makanya aku selalu bilang kadang kamu berpikir ini tuh udah mahal banget gitu, tapi ternyata bisa lebih mahal lagi. Jadi secara historical emang dia terus naik ya. Karena emas itu kan salah satu aset yang melindungi saat krisis. Justru dia cuma naik harganya ketika ada krisis gitu. Karena selama 6 tahun terakhir sejak COVID lumayan banyak krisis dan sekarang kita ada di geopolitik krisis. Menurut aku itu bisa berpotensi mengamankan kita untuk jangka panjang. Iya, dan mungkin lebih accessible daripada suruh beli rumah ya, beli tanah. Karena kan sekarang bisa mulai dari 50.000, 100.000 emas digital, emas digital gitu. Iya. Dan beli falas, nabung mata uang kan bisa sesuai satu, misalnya kamu mau beli $1 Singapura gitu, berarti kan bisa mulai dari 14.000. Iya. There is no excuse. Udah 14.000 lagi, ya Allah Singapura. 14.200. Ya Allah. Hari ini dolar 18.200. Iya, luar biasa. Tadi cuma 17.845 ya, sekarang udah kayak oke. Jadi ya belajar aja gitu, kayak ya itu gitu. Aku belajar dari kegagalan pensiunan yang gagal. Kadang untuk kita tuh nggak usah gagal, justru kita harus lebih banyak tahu apa sih yang bikin orang-orang itu gagal. Karena cerita sukses banyak yang mengglorify. Justru kita harus fokus nih, gimana caranya kita meminimalisir kegagalan. Iya, belajarlah dari orang-orang yang udah gagal. Yes. Apa yang bikin mereka gagal, apa yang bikin mereka sukses. Oh ternyata pensiunan yang kurang berhasil itu ternyata mereka nggak nabung emas nih gitu. Iya. Tapi benar sih, untuk kita bisa menavigasi peran sebagai sandwich generation, yang pertama harus dihitung dulu kita mampunya berapa. Betul. Terus kalau mau nggak alokasiin pos-pos bisanya berapa, dan create boundaries accordingly ya Mbak ya. Betul. Jangan juga kayak oh ya udah ini tanggung jawab saya terus jor-joran sampai nggak ngitung ya Mbak ya. Dan aku izin ya mau mengenalkan term self respect sama self reward. Self reward itu adalah cara kita ingin menikmati hasil kerja keras kita. Dan menurut aku nggak apa-apa. Aku adalah orang yang butuh self reward, tapi memang harus dibudgetin. Self respect itu adalah cara kamu menghargai masa depan kamu, di mana seharusnya itu menjadi tanggung jawab kamu. Nah, itu dengan kamu put the priority of self respect for your future, itu artinya kamu menginvestasikan untuk masa depan kamu.
Cuma kalau sekarang kan banyaknya maunya self reward dulu nih, self respectnya nanti aja gitu. Padahal kita juga bisa melakukannya secara seimbang. Kalau aku punya budget 500.000, ya udah deh nih 250.000-nya for my reward, 250.000-nya untuk invest. Oke, jadi self respect itu lebih ke masa depan. Ya. Kalau self reward itu kan sekarang. Ya. Nah, berarti self respect di dalamnya termasuk investasi ya. Ya. Bagaimana dengan investasi skill? Kalau investasi skill itu masuknya tetap self respect. Self respect juga ya. Ya. Oke. Do you think that we should prioritize self respect versi investasi leher ke atas, atau kita udah mulai nabung instrumen biasa? Oke, in this economy nggak semuanya orang punya budget ya. And self respect, talking about investasi leher ke atas bisa dimulai sesimpel dari YouTube. Dan so many international universities menurut aku juga menawarkan free courses yang ada sertifikatnya yang bisa membantu make it our knowledge itu certified gitu. Jadi lagi-lagi sebatas kemauan dan kemampuan kamu mau level up kemana sih gitu. Iya. Jadi jangan alasan juga ya. Sebenarnya udah banyak tuh yang gratisan ya Mbak. Iya. Kemana tuh Mbak? Kemana tuh Mbak? Kalau mau yang gratisan apa Coursera gitu ya? YouTube. Menurut aku YouTube. sekarang kayak YouTube, podcast atau free courses, terutama yang aku lagi seneng banget tuh AI Cloud ya. Kayak belajar cloud tuh sangat menyenangkan gitu. Ya udah dimulai dari situ and then you can develop a really global skill gitu. Bahkan aku lagi menggila-gilai Duolingo. Bahasa Prancis ya, bahasa Prancis sesuai arahan presiden kita. Bahasa Itali sayang. Dia belum ke Itali aja. Dia udah ready ahead lah gitu. Soalnya tadinya kan Brazil, terus habis itu hari Prancis. ini India katanya. Oh, hari ini India. Oke, baik. Siap. Oke, Mbak. Kalau ngebahas tentang financial anxiety ya kan, cemas berlebih tentang kondisi keuangan untuk masa depan kita gitu. Gimana sih cara kita berdamai dengan anxiety-nya kita? Satu, journaling. You need to know apa yang sebenarnya kamu rasakan, kamu takutin, karena sebenarnya pikiran kita itu jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang kita hadapin. Karena ketakutan itu sebenarnya ada dua, udah menjadi kenyataan di masa lalu atau belum pernah terjadi. And then you live in between, kamu ada di presence gitu. Kalau presence-nya kamu selalu takut dengan apa yang akan terjadi, ya berarti itu yang harus kamu pikir, apa sih sebenarnya yang bikin aku takut gitu. What's so wrong dengan future yang akan aku hadepin gitu. Makanya kadang kita lupa fokus dengan apa yang seharusnya kita fokusin. Aku pernah ngerasain itu, tiap tahun ada siklusnya lah. Aku sebagai financial planner dan konsultan pun aku punya momen itu. Dan salah satu yang aku ikutin adalah kelas focusing. Jadi aku ikut tahun lalu kelas focusingnya Raden Prisha. And it really helps. Karena kadang kita fokus ke hal-hal eksternal yang ada di luar kontrol kita, tapi kita lupa fokus ke diri kita sendiri. Oke. Jadi langkah pertama adalah journaling, itu juga yang berusaha untuk dijawab. Oh iya, bukunya. ada di sini. Iya. Dijawab di dalam buku ini ya pemirsa ya, jangan lupa. Dibeli. Mbak, ngomong-ngomong ini dibeli di mana Mbak? Buat pemirsa di rumah. Belinya masih online di websitenya Fill the Blank. Nanti bisa ditulis di sini. Nanti ada di sini. Ada di sini ya. Jadi di sini udah ada journaling promptnya juga. Ada beberapa kayak teori, ada goals, ada future me gitu. Itu ada semua di sini. Yang hopefully kenapa? Karena kadang kita lebih sibuk di pikiran kita daripada melihat apa yang sebenarnya ada di depan mata. Di sini juga ada tentang utang yang sangat takutkan karena juga ada yang tadi tentang money EQ dan money IQ. Dan bukunya berwarna, benar buat teman-teman jadi bestie. Gemes banget. Jadi emang kadang-kadang tuh banyak anxiety yang terjadi di pikiran kita doang. Betul. Until kita tulis di dalam buku, ya tidak bisa diobati ya Mbak ya. Harus dijalani.
Tuh. Bisa mainan stiker. Bisa mainan stiker juga. Bisa mainan stiker juga. Karena aku stikernya bilang pengen uang itu beneran seharusnya menjadi sahabat kalian. Iya. Jadi memang langkah pertama supaya kita bisa berdamai dengan ketakutannya kita, financial anxiety, kita harus tulis dulu, ya kan? Kalau bingung nulisnya dari mana, ya beli Dari dulu. sini. Dari sini ya, pemirsa ya. Oke, Mbak. Terus kan buku ini kan ceritanya premisnya adalah memperbaiki hubungan kita terhadap uang ya, memperbaiki sikap dan emosi kita terhadap uang. Faktor apa sebenarnya yang secara psikologis itu paling berpengaruh terhadap perspektif kita ke uang? Parenting. Oh, parenting. Jadi selama kita grow up gitu, kita kan menurture diri kita dengan apa yang boleh, apa yang tidak, pengalaman yang kita rasakan, dan ternyata selama kita tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, that money habits, money experience itu yang akan tumbuh bersama kamu. Baru kedua, kita paham nih, kita mampu gak ya untuk mengubah takdir money journey kita gitu. Karena menurut aku sendiri bisa belajar keuangan dan tahu exactly what I want karena aku punya financial trauma. Dan di sini juga aku menulis tentang gimana caranya kita deal dengan our trauma itu. Jadi parenting itu memang sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kondisi psikologis kita. Sesimpel yang enggak ini. Dalam satu keluarga misalnya ada 2 anak. Si sulung nih sangat sukses. Si yang kedua biasa-biasa aja. In the end, orang tuanya akan bertumpu kepada si sulung dan memaksa, kamu kan lebih sukses, kamu seharusnya memberi lebih. Kamu kan udah sukses, kamu harusnya ikut tanggung jawab. Jadi cara kita mendeliver sesuatu gitu, itu akan menjadi guidance rasanya, oh hidup kita tuh harus begini. Dan lagi-lagi urusannya sama uang. Ya. Itu balik lagi ke episode yang sebelumnya ya Mbak ya. Kita jadi tonton juga ya episode sebelumnya ya. Awas kalau nggak nonton gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak untuk mengetahui kondisi relationship seseorang dengan uang, kita juga bisa lihat dari orang tuanya ya, keluarganya, cara dia dibesarkan. Betul. Iya. Terus kalau misalnya nih aku sadar, keluargaku itu punya habit overly frugal. Gitu kan, overly frugal, padahal mereka mungkin tadinya memang mereka hidup di masa perang gitu. Yang harus frugal gitu kan. Tapi terus begitu udah lebih sejahtera pun, tapi gayanya tuh masih frugal banget gitu. Dan akhirnya kita juga melihat uang tuh sebagai resource yang langka gitu, sangat langka, sehingga selalu ketakutan gitu. Mau invest nggak berani, mau ngapain nggak berani, dikekepin aja. Kita sadar itu adalah conditioning dari parents. Apa yang harus kita lakukan? Find a support group. Aku kayak misalnya mau belajar sesuatu, mengerti investment sesuatu, atau ingin mengubah cara yang pengen aku tinggalin gitu. I join a community. Cari temen yang memang mereka udah duluan sukses. Dan biasanya ada grup-grupnya. Karena ya kan katanya kamu adalah 5 orang yang mengelilingi kamu. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang frugal terus gak akan sembuh gitu. Iya. Tapi dengan orang-orang yang non frugal memberi kamu harapan positif, oh ternyata, atau mereka juga salah satu dari mereka udah sembuh gitu dari terlalu frugal itu. So you need hopes gitu, you need real example gitu. Ternyata aku bisa nih untuk berubah gitu. Iya. Dan mengubah kondisi psikologis kita, terutama misalnya tentang uang, itu nggak harus kita lakukan sendiri ya. Justru dengan lingkupi diri kita dengan orang-orang yang support group, komunitas, cerita ke temen gitu. Iya. Jadi itu merupakan langkah proaktif juga ya Mbak. Betul. Karena nggak perlu kita yang ngerubah sendiri, tapi kita isolated mungkin agak bingung juga kali ya. Same like karir kan. Ketika kamu merasa stuck gitu, you need to talk to someone. Kamu harus mencari role model teladan gitu. Dan teman-teman yang support yang udah duluan misalnya karirnya jadi sukses. Oke. Nah terakhir nih Mbak, untuk episode kali ini pertanyaannya adalah, sekarang tuh kan banyak pilihan investasi ya Mbak ya. Dan kayak sebelumnya tuh kripto kan ada kripto bro-nya juga. Gimana caranya kita bisa memilah mana sih sebenarnya investasi yang terbaik untuk kita dan goalnya kita.
kalau misalnya kita juga FOMO, aduh nih orang kayak beli sekarang kayaknya gede nih gitu. Oke. Apa tuh tips investasi yang paling fundamental dulu biar pemula tuh nggak bingung gitu? Yang pertama ilmu pengetahuannya, knowledge-nya. Yang kedua pahamin produk-produk yang ada. Yang ketiga kamu harus tahu diri kamu tuh kuat nggak untuk menghadapi berbagai resiko. Ada yang kuat, ada yang enggak. Yang keempat, nggak usah ikut-ikutan apa kata orang lain. Yang kelima, semakin kamu tahu poin 1 sama poin 2, pengetahuan sama produknya, kamu udah gampang banget kemana-mana. Kayak aku sekarang gitu ya. Jadi menurut aku investment itu ada seasonality-nya. Sama kayak misalnya industri. Dulu misalnya ada fintech, sekarang ada AI. Nah, same goes with the investment. Kalau sekarang ini di tengah tension berbagai macam yang akan aku lakukan, salah satunya adalah mulai nabung falas. Yang kedua, aku tetap cicil emas. Dan yang ketiga, keep your cash. Karena kalau kamu merasa ini krisis, every crisis itu ujian paling beratnya ada di ujian cash flow. Bukan harus invest, harus serok atau harus ini. Jadi itu aja sih pesan dari aku. Oke. Jadi nggak bisa enggak, kita harus punya pengetahuan juga. Banget. Terus ngerti produknya. Udah gitu apa tadi yang ketiga Mbak? Nggak boleh FOMO ya? Apa ya? Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ingat, yang terakhir belajar dari kegagalan orang lain. Kamu nggak harus gagal investasi. Ya, belajar dari kegagalan orang lain. Oke. Itu ya. Jadi guys, jangan ikut-ikutan investasi kalau kita nggak ngerti, mesti dicari tahu dulu ini tentang apa ya. Setelah itu apa ya? Tadi kalau misalnya aku boleh ambil tuh yang terakhir, bukan terakhir sih. Aku mesti nabung emas, falas. Itu yang paling tahan ya. Sama jaga cash flow. Jadi punya cash dulu nih gitu. Kalau di situasi yang tidak pasti, kamu malah nerobos pengen investasi, takutnya besokannya lebih turun lagi. Jadi itu sama kayak kamu nangkap pisau yang lagi jatuh. Gitu. Kalau ini Mbak, apa namanya, berapa kali dana darurat yang harus kita persiapkan Mbak? Kalau di this moment ya gitu. 3-6 bulan. 3-6 bulan. Karena aku tahu betapa susahnya orang lagi nabung. Jadi sebelum kita ngeluarin duit buat investment, kita harus siapin keep itu the dulu. cash. Oke. Terima kasih sama-sama. Mbak Alia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.